Shalom. Masih ada semangat gak hari ini? Pastinya masih ada dong. Masih semangat karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi hari ini kita akan mulai ibadah Smiling Kids online pada hari ini. Nah, sebelum itu kita akan berdoa adik-adik. Mari tutup matanya, lipat tangannya. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberi kami kesempatan untuk ibadah, sekalipun kami ibadah online, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami doakan untuk ibadah kami hari ini, berkati dari awal ini sampai pertengahan sampai akhir. Kau berkati kakak-kakak yang melayani, Kau berkati juga kakak-kakak yang melayani di luar lah, berkati kakak-kakak yang melayani di belakang layar Tuhan Yesus. Kau berkati kami semua adik-adik yang mendengarkan dimanapun mereka berada, juga Kau berkati biar kami dapat mengerti, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga kami memiliki sukacita yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri adik-adik, Laskar Kristus siap, yes. Sekali lagi kita ulangi, Laskar Kristus siap, yes. Nah, kita akan angkat pujian sama-sama. Mari kita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Dari
Tuhan. Masih ada semangat adik-adik? Masih dong, jangan capek. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kita kekuatan untuk memujinya. Jadi kita angkat satu pujian sekali lagi. Masih semangat ya? Masih. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik, kita harus memuji dan memuliakan namanya. Mari kita puji Dia sekali lagi adik-adik. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang waktunya adik-adik duduk kembali di tempat di mana adik-adik berada. Silakan duduk adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya, dipersiapkan matanya, fokus supaya kita tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Tidak sibuk sana sini, tidak mengurus sana sini, tetap fokus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan. Biarlah Engkau memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, pengetahuan dari Engkau, agar kakak yang menyampaikan firman Tuhan bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, sehingga adik-adikmu bisa mengerti dan adik-adikmu bisa melakukan dalam kehidupannya, karena Roh Kudus yang memimpin mereka masing-masing, membimbing mereka masing-masing dan memampukan mereka
sehingga mereka mampu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, salia, amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah Smiling Kids hari ini. Ayo, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, hari ini judul cerita firman Tuhan kita adalah Filipus dipilih sebagai diaken. Firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 35, pasal 6 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik, sebelum kakak cerita, kakak akan kasih ayat hafalan dulu dalam minggu ini. Terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk dihafal ayat hafalannya. Nah, adik-adik, beberapa janda mengeluh. Suatu hari, banyak orang berbondong-bondong menuju ke bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang percaya pada Yesus yang telah dibaptis. Tiap hari, mereka berkumpul di halaman bait Allah. Di sana, Rasul Petrus, Yohanes, dan Yakobus, serta yang lain mengajar tentang Tuhan Yesus. Mereka belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Setelahnya, mereka makan bersama di rumah-rumah orang Kristen yang berlainan di mana makanan disediakan. Nah, biasanya mereka pulang ke rumahnya penuh dengan sukacita. Beberapa di antaranya bahkan berjalan sambil bernyanyi memuji Tuhan. Tetapi hari ini ada sekelompok wanita yang terlihat sedih dan muram. Mereka adalah para janda yang berbahasa Yunani yang datang ke Yerusalem dari negara lain. Ini tidak adil, mereka berkata satu sama lain. Saat semua janda berkumpul bersama untuk menerima bagian makanan harian, kita tidak menerima sebanyak yang lain, sebab kita tidak lahir di Yerusalem seperti yang lainnya. Tetapi kita semua percaya pada Tuhan Yesus. Kita seharusnya mendapat jumlah makanan yang sama seperti janda-janda yang lainnya. Bukankah begitu? Itu benar, kata janda yang lain yang kelihatan pucat dan lemah. Kita semua seharusnya mendapat jumlah makanan yang sama. Jangan-jangan Rasul Petrus dan Yohanes ini tidak senang pada kita. Nah, ada seorang bapak yang lebih tua yang berbahasa Yunani. Seperti mereka mendengarkan pembicaraan kelompok ibu-ibu ini. Ia mendekati ibu yang kelihatan pucat itu dan bertanya, "Mengapa ibu kelihatan sangat susah? Apakah ibu sakit?" "Ah, tidak. Tetapi saya cemas akan anak-anak saya. Kami tidak mendapat cukup makanan dan kadang-kadang kami kelaparan." "Kami juga," kata yang lain. "Kami para janda yang tidak berasal dari Yerusalem tidak mendapat cukup makanan saat dibagikan. Para janda yang lain ada di depan kami dan saat giliran kami tiba, makanan sudah habis." "Aku akan berkata pada para rasul tentang hal ini," jawab bapak itu dengan ramah. "Percayalah, kami akan menolong kalian." Nah, dengan segera bapak itu pergi ke tempat di mana para rasul berkumpul. Ia berkata, "Dalam perjalanan saya pulang ke rumah dari bait Allah, saya bertemu sekelompok ibu-ibu janda yang berbahasa Yunani. Mereka bukan berasal dari Yerusalem.
tetapi mereka orang Kristen. Mereka kelihatan tidak senang dan mengatakan bahwa para janda yang lain mendapat makanan lebih banyak daripada yang mereka dapatkan. Saya mendapat mereka berkata satu sama lain, "Kami diperlakukan tidak adil. Jangan-jangan para rasul itu tidak menyukai kami, tidak seperti mereka yang berasal dari Yerusalem." Para rasul terkejut mendengar hal ini. Tidak benar bahwa mereka tidak menyukai para janda Yunani ini, tetapi ada banyak sekali orang Kristen yang perlu diperhatikan, sehingga mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, terjadi hal seperti ini. Ada yang tidak sempat diperhatikan, seperti kelompok janda tadi. Apa yang akan kita perbuat? Mereka berkata satu sama lain. Mereka berdoa bersama dan mengatakan masalah ini pada Tuhan. Kemudian mereka berkata, "Kita perlu lebih banyak orang untuk membantu kita membagikan makanan ini. Mari kita memanggil semua anggota jemaat untuk berkumpul dan meminta mereka untuk memilih beberapa orang untuk menolong kita." 7 orang dipilih sebagai diaken. Saat semua anggota jemaat telah berkumpul, para rasul berkata, "Saudara-saudara sekalian, kami telah mendengar bahwa ada para janda di antara kita yang tidak mendapat bagian saat makanan dibagikan. Mereka tidak mendapat cukup makanan untuk keluarganya. Kami para rasul mengasihi kalian semua, tetapi kami sudah tidak sanggup melayani begitu banyak orang sekaligus. Kami perlu banyak waktu untuk berdoa dan menyiapkan pengajaran firman Tuhan. Karena itu, pilihlah dari antara kalian 7 orang yang dikuasai Roh Kudus serta bijaksana, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang baik. Mereka akan ditugaskan untuk menjalankan pelayanan meja dan memastikan bahwa semua menerima apa yang mereka perlukan. Mereka juga akan mengunjungi orang sakit dan mendoakan mereka. Hal itu akan sangat menolong kami, sehingga kami punya kesempatan untuk berdoa dan mengajarkan firman Tuhan pada kalian. Semua anggota jemaat berpendapat ini adalah usulan yang baik. Mereka semua setuju. Mereka membicarakan siapa yang akan mereka pilih. Mereka mendapatkan di antara mereka 7 orang bisa menjadi penolong yang baik di gereja, karena mereka dikuasai Roh Kudus dan bijaksana. Jemaat kembali menghadap kepada para rasul dengan 7 orang ini. "Ini ke-7 orang yang telah kami pilih," kata mereka. "Kami rasa mereka yang harus melaksanakan pelayanan meja dan membagikan makanan pada orang yang kekurangan. Hari ini merupakan hari yang sangat bahagia bagi mereka semua." Para rasul memanggil ke-7 orang ini untuk berdiri di depan. Para rasul meletakkan tangan di atas kepala mereka dan berdoa, "Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, karena Engkau telah memilih ke-7 orang ini untuk melayanimu: Stefanus, Filipus, Prokorus, dan Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Berkatilah mereka dan bantulah mereka agar melaksanakan tugasnya dengan baik. Amin." Ke-7 orang itu disebut diaken.
Sejak saat itu, tugas mereka adalah memastikan bahwa ada cukup makanan untuk mereka semua dan semuanya terbagi dengan baik. Tidak ada lagi yang mengeluh. Jika para diaken ini mendengar bahwa ada yang sakit, mereka datang mengunjunginya dan mendoakannya. Filipus adalah salah seorang dari ketujuh diaken ini. Selain melakukan pelayanan meja, ia juga senang menceritakan tentang Yesus pada orang lain, terutama pada mereka yang belum percaya. Filipus mengasihi Tuhan Yesus yang telah mengampuni segala dosanya. Ia ingin agar semua orang mengenal Tuhan Yesus dan percaya padanya. Jika ia bertemu dengan orang yang kesusahan, ia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus dapat menolong mereka dan kemudian ia mendoakan mereka. Jika ia mengunjungi orang yang sakit, ia menceritakan bagaimana Tuhan Yesus telah menyembuhkan yang sakit. Kemudian ia mendoakan orang sakit ini dalam nama Tuhan Yesus dan orang sakit ini menjadi sembuh. Filipus sangat senang dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus dengan menolong jemaat yang kesusahan. Tuhan Yesus pernah berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, adik-adik, apakah saat itu Filipus dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai rasul? Bukan. Filipus dipanggil Tuhan untuk melayani orang yang miskin di pelayanan meja. Saat ini mungkin Tuhan tidak memanggil kita untuk melayani sebagai pendeta, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk melayani orang lain, di mana kita dapat melayani. Kalian ingat ayat hafalan kita hari ini? Apa artinya? Segala sesuatu yang kamu lakukan, semua yang kita perbuat, seperti makan, minum, belajar, bermain, menyanyi, mengerjakan tugas, berbelanja, dan lain-lain. Dapatkah kalian menyebutkan apa yang kita lakukan dengan perkataan, berdoa, menyanyi, berbicara dengan teman, membaca cerita dengan keras? Dapatkah kalian menyebutkan apa yang kita lakukan dengan perbuatan, bermain, menggambar, mencuci piring? Nah, siapa di gereja di Yerusalem yang melayani Tuhan dengan perkataan? Para rasul saat mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Siapa yang melayani Tuhan dengan perbuatan? Para diaken saat mereka membagikan makanan dan mengunjungi yang sakit. Pelayanan mana yang lebih penting? Keduanya penting, keduanya diperlukan. Nah, apakah artinya melakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus? Artinya, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita melakukannya bagi Tuhan Yesus dengan cara yang menyenangkan baginya dan dengan kekuatan yang Ia beri pada kita untuk melaksanakannya. Yuk, mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang mau selalu mengandalkan Engkau di setiap aktivitas kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu. Berkati kami, terus mampukan kami untuk kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini adik-adik. Terima kasih adik-adik, Tuhan berkati. Tetap semangat terus melayani Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dadah.